dari rangkaian acara kita hari ini, yaitu talk show nasional dan internasional dengan tema perempuan menjawab berbagai krisis. Ini luar biasa sekali topiknya, dan sambil tim dari kami mempersiapkan untuk talk show, saya mohon izin untuk turun. Mohon izin, saya ingin berbincang-bincang singkat dengan semua perempuan-perempuan, ibu-ibu hebat yang hadir hari ini di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Saya boleh minta suaranya untuk Kartini Indonesia. Saya ingin tahu dari komunitas-komunitas mana saja yang hadir hari ini, ibu-ibu mohon izin. Mungkin boleh bersuara dari sebelah kanan saya. Dari komunitas mana ibu-ibu? Kowani, mana suaranya dari Kowani? Luar biasa sekali ya, semangat sekali ibu-ibu Kowani kita. Kalau nggak salah tadi malam di sini sampai jam 11 malam ya ibu-ibu, sampai jam 12 malam. Tapi malam ini masih tampil segar, bugar, cantik. Tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu kita, luar biasa sekali. Baik. Dan kemudian di sebelah kiri saya, boleh saya menyapa, mohon izin, ibu-ibu dari komunitas mana ibu? Perempuan Indonesia Maju, BIM. Saya pikir Pondok Indah mau BIM. Perempuan Indonesia Maju, juga ada dari IWAPI, mana suaranya IWAPI? Yes, pertahankan semangatnya ya ibu-ibu ya, pertahankan semangat kita semua sampai akhir acara nanti. Dan kami juga ingin menyapa kepada perempuan-perempuan ibu-ibu yang luar biasa sekali yang ada di atas dari perwakilan dari profesi. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa. Dan perlu Anda ketahui bahwa acara kita hari ini tidak hanya dihadiri oleh ibu-ibu saja yang ada di Tenis Indoor Senayan saat ini, tetapi acara kita juga disaksikan secara online melalui jaringan Zoom dan YouTube oleh seluruh perempuan-perempuan Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri. Luar biasa sekali. Baiklah, sepertinya di atas panggung sudah siap untuk kita melakukan sesi talk show. Kalau begitu langsung saja ya ibu-ibu, tidak berlama-lama, langsung kita masuk untuk sesi talk show kita. Seorang perempuan Indonesia yang cerdas, wajah cantiknya sudah sering sekali warawiri di layar kaca Bapak Ibu semua, sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah seorang presenter, moderator, dan juga seorang pembaca berita. Namun sebelum saya mengundang untuk moderator masuk, saya mohon izin, ini ada tambahan. Panitia boleh ditambahkan kursi 2 lagi. Boleh izin ditambahkan kursi 2 lagi. Ini karena antusiasme dari perempuan-perempuan Indonesia yang ingin berpartisipasi pada acara kita hari ini begitu luar biasa Bapak Ibu. Jadi narasumber yang tadinya 5 saja ya Ibu yang menjadi 7. Hebat sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ini satu hal yang patut kita apresiasi, luar biasa sekali ya. Baik, sambil menunggu rekan-rekan kita dari panitia menambahkan 2 kursi lagi di atas panggung, silakan. Kita akan langsung saja, nanti kalau misalnya memang sambil jalan kita sambil menyesuaikan dengan kondisi. Apakah perlu kita tambahkan kursi? Mohon izin. Boleh, tambah 2 kursi, arahan dari Ibu Ketum, kita tambahkan 2 kursi lagi, silakan. Joanna, terima kasih banyak. Sama-sama, ini cantik sekali pagi ini di Kebaya. Semua satu ruangan ini cantik semua ya. Ibu-ibu, boleh kita beri aplaus untuk rekan saya Joanna. Terima kasih. Baik, Joanna aku ambil alih sebentar. Silakan, ibu-ibu saya hand over microphone ke Afi. Tepuk tangan sekali lagi dong, ibu-ibu. Kita bersemangat. Yes, thank you very much.
Ini luar biasa. Pengalaman pertama saya mungkin juga pengalaman pertama ibu-ibu semua yang ada di sini upacara pakai kebaya ya. Seru ternyata, hebat memang perempuan Indonesia. Saya ingin menyapa dulu sambil menunggu narasumber yang menuju ke sini. Saya ingin menyapa dulu rekan-rekan perempuan hebat Indonesia. Coba izin ibu saya cek dulu semangatnya pada pagi hari ini. Yang di bawah mana tepuk tangannya? Selamat pagi. Ini ibu-ibu udah sarapan apa belum sih? Belum? Aduh, habis ini nanti ya langsung dikirimin makanannya oleh panitia. Yang di atas perwakilan profesi, selamat pagi. Hebat, hebat. Kayaknya yang di atas udah sarapan nih. Terima kasih banyak untuk semangatnya ibu-ibu saya. Baik, kita akan langsung masuk ke talk show. Singkat saja, kita akan mengangkat tema perempuan menjawab krisis, bagian dari peringatan Hari Kartini 2025. Ibu-ibu, saya yakin kita hadir di sini bukan hanya untuk mengenang sosok Kartini atau hanya sekedar menggunakan kebaya, tetapi kita di sini untuk meneruskan cita-cita Kartini dalam membangun Indonesia. Izinkan saya mengutip seperti kata Kartini, perempuan adalah pembawa peradaban. Jadi sampai kapanpun kemajuan perempuan adalah faktor penting kemajuan peradaban bangsa. Di tengah krisis global, krisis identitas, semangat Kartini. Narasumber yang kedua, perempuan yang juga tidak kalah hebat untuk prestasi, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 10 DPR RI. Kita sambut Haja Hedimat Syaihudian. Wow. Baru 2 narasumber saya udah deg-degan nih Bu. Berikutnya juga tokoh perempuan Indonesia. Semoga beliau sudah sampai di lokasi. Ada Mbak Yeni Wahid. Selamat pagi Mbak Yeni Wahid. Masih dalam perjalanan, tidak apa-apa, kita tunggu. Nah, kami juga karena temanya hari ini juga profesi perempuan dan Gen Z, izinkan kita memanggil perwakilan Ibu dari Gen Z. Kami hadirkan ada 2 perwakilan Gen Z, yaitu Mbak Hadika Dara Ayu. Mbak Dara, halo. Selamat pagi. Silahkan bergabung bersama saya di atas panggung. Dan juga Mbak Kiandra Susanto. Mbak Hadika Dara Ayu. Baik, apakah sudah ada di lokasi? Nah, ini dia. Ini berdua nih ya, berdua. Oke, silahkan. Baik, Kiandra Susanto dan Hadika Dara Ayu. Silahkan, tepuk tangan juga dong. Ini generasi penerus bangsa. Jangan jauh-jauh, silahkan aja bergabung di sini. Oke, baik. Baik, Ibu Ketua, kita izin mulai saja talk show-nya ya, sambil menunggu nanti narasumber yang akan bergabung. Ini luar biasa. Oh iya, izinkan saya menyapa. Tadi Joanna sudah bilang bahwa kita juga akan menyapa rekan-rekan diaspora yang bergabung melalui sambungan Zoom. Jadi nggak cuma di Indonesia, Hari Kartini kali ini juga dirayakan dari seluruh dunia. Kita sapa rekan kita dari Amerika Serikat. Ibu Ratna Kerry. Ibu Ratna, halo. Selamat pagi waktu Indonesia. Ibu Ratna, boleh mengabai kepada kami semua yang ada di sini? Iya. Ibu Ratna ini adalah seorang praktisi budaya dari Amerika Serikat. Baik, Ibu Ratna tetap ada di situ. Saya mau menyapa rekan kita dari Jepang.
Ibu Dr. Sastia Prama Putri. Beliau adalah dosen di Osaka University, Jepang. Ibu Sastia, tolong dilambaikan tangannya menyapa kita semua. Iya. Baik, ohayo, terima kasih. Sudah hadir. Gak cuma itu, kita sapa juga. Baik, baik. Kita kehadiran juga Dr. Maria Ulfa, yaitu silakan Ibu, perwakilan dari Komnas Perempuan. Selamat pagi, silakan Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Iya. Udah mulai ramai nih ya. Satu lagi, tadi ketinggalan. Dari Melbourne, Australia, ada Ibu Diana Pratiwi. Beliau adalah Presiden IDN Victoria dan juga Senior Manager di Commonwealth Bank. Ibu Diana, halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat 24 jam dari Australia. Iya, salam hangat dari Jakarta Ibu. Ini senang sekali bisa menyapa. Ada Ibu Ratna dari Amerika, ada Ibu Sastia dari Jepang dan juga Ibu Diana dari Australia. Oke, baik. Baik, sambil menunggu para narasumber yang akan bergabung di panggung, saya akan mau tanya dulu terlebih dahulu kepada rekan-rekan diaspora di sana. Mungkin dari Ibu Ratna sendiri. Ibu Ratna bisa ceritain nggak sih peran perempuan diaspora itu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan oleh perempuan Indonesia untuk mengoptimalkan jejaring global dan juga mendukung generasi muda kita di Amerika dan juga di tanah air? Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Suaranya kedengaran ya? Oke. Ya, untuk memperkuat jejaring dan memperkuat peran wanita Indonesia di luar negeri, terutama di Amerika di mana saya tinggal. Terutama nomor satu yang harus kita perkuat adalah komunikasi. Oke. Kemudian untuk komunikasi itu tentunya kita harus nutupin Bu. Kosong. yang seperti bakalan canggih. Udah masuk ya Bu sisinya ya Mbak? Iya Mbak. Ya. Ayo kita ke sana. Takutnya lapar jadi masak dulu baru saya. Ayo Mbak. Jaringan sosial kita, kemudian dengan itu kita bisa memperkenalkan kebudayaan kita, memperkenalkan kebiasaan-kebiasaan kita, memperkenalkan tata cara adat kita, dan juga memperkenalkan bahwa Indonesia ini, wanita Indonesia ini adalah perempuan-perempuan yang hebat sekali, dan di Indonesia sendiri saat ini sudah amat sangat banyak yang sudah memiliki jabatan-jabatan penting yang juga mengatur segala sesuatu dalam pemerintahan. Baik. Ada ibu datang nggak? Udah sarapan? Dan untuk Ibu datang dari mana nih? Terus apa? Indonesia Kayaknya itu deh. Lihat bodinya itu. itu pakai baju iya merah, bukan merah. Dari belakang dari luar mana kelihatan? Oh itu. bisa dengan sangat mudah Aduh, ini ketutupan terus deh. jejaring sosial global mereka dengan kemampuan mereka dan dengan memperkuat kemampuan berbahasa sehingga kemampuan komunikasi bisa tinggi. Baik. Gen Z kita udah canggih ya Bu, menggunakan teknologi, menggunakan media sosial, ya kan, bisa belajar bahasa, juga mempromosikan budaya dan kekayaan Indonesia. Manakala tidak hanya setara, tapi kita harus bekerja jauh lebih kuat lagi. Tapi tentunya tantangan itu juga bisa kita jawab dengan banyaknya kesempatan yang sangat terbuka untuk para peneliti asing maupun perempuan, yang mana saat ini sangat terbuka luas juga gitu, bisa menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan. Tapi tentunya edukasi, konsistensi, pemahaman budaya bahwa di Indonesia ini banyak berbeda ya dengan Jepang secara kultur dan budaya, tapi juga kita bisa membawa nilai-nilai dari Indonesia yang
Mantap, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bu Sastia. Dan satu lagi kita dengarkan cerita perempuan Indonesia kali ini dari Amerika Serikat, Ibu dari Australia, Ibu Diana Pratiwi. Ibu Diana. Nah, kalau tadi sudah dibagi oleh rekan-rekan dari Amerika dan Jepang, kemudian jalan patah semangat untuk mengejar cita-cita, mengejar kualitas kita sebagai perempuan. Kalau di Australia itu seperti apa sih? Apakah ada tantangan yang berbeda, Ibu? Terima kasih atas kesempatannya. Pandangan yang berbeda di Australia itu karena perempuan Indonesia harus beradaptasi dengan budaya Australia yang lebih santai dan individualistis, yang mungkin berbeda dari budaya Indonesia yang lebih formal dan kolektif. Jadi kita harus aktif dengan komunitas dan juga tidak hanya komunitas Indonesia, tapi juga komunitas multikultural. Karena Australia itu sangat multikultural, jadi kita bisa saling mendukung dan saling berkolaborasi. Tantangan yang lain adalah perempuan Indonesia mungkin akan menghadapi stereotip atau diskriminasi berdasarkan kebudayaan. Bercita-cita tinggi. Nah, kalau memang saat ini kita tidak menyediakan fasilitas ataupun kesempatan pendidikan yang lebih inklusif, maka banyak juga ibu-ibu rumah tangga, perempuan-perempuan yang merasa sudah lansia, kayak kita baby boomer. Nanti kalau soal generasi Z, adik-adik ya bisa bicara, tapi kami merasa kadang-kadang terlambat untuk belajar kembali, terlambat untuk mengembangkan diri. Kita merasa gagap teknologi. Nah, itu yang membuat banyak perempuan, mungkin bukan hanya di ruangan ini, tapi juga di luar, sebetulnya menuntut adanya kesempatan yang sama untuk mereskilling ataupun mengupgrade diri. Nah, jadi begitu Mbak. Kalau lulusan SMA, perguruan tinggi, dan juga mungkin bahkan mereka yang diaspora, saya yakin perempuan itu mampu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi kita pada hari ini. Sekolahlah setinggi mungkin. Kami dengan Bu Reri yang sama-sama di Komisi 10 akan menjamin bahwa ruang bagi perempuan dari mulai mereka di anak usia dini hingga perempuan dewasa dan lansia harus tetap bisa diberi kesempatan belajar dari pendidikan formal, non formal maupun informal. Baik, Ibu Reri mau menanyakan? Cukup? Durasinya pendek ini. Baik, kalau tadi Ibu Reri mengatakan temboknya tebal, tapi tetap ada terobosan yang diperjuangkan oleh sesama perempuan di legislatif. Baik, kalau Ibu Marielva melihat gitu, selain pendidikan, angka kematian ibu melahirkan yang lebih tinggi, mungkin Ibu punya catatan lain. Perjuangan perempuan ini harus seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Mbak Afiani. Selamat pagi buat semuanya. Kalau yang kebetulan saya di Komnas Perempuan, yang jadi tantangan terberat di Komnas Perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan. Oh no. Di dalamnya termasuk kekerasan seksual. Angkanya semakin tinggi, Bu? Angkanya semakin meningkat. Jadi Komnas Perempuan sejak melakukan catatan tahunan sejak tahun 2000 sampai dengan terakhir di tahun ini, angka kekerasan terhadap perempuan rata-rata yang melapor ke Komnas Perempuan sekitar 4.500 kasus yang melapor ya ke Komnas Perempuan. Angka ini adalah angka fenomena gunung es. Ya, artinya yang melapor 4.500 kasus di Komnas Perempuan, yang di luar itu jumlahnya jauh lebih besar, bahkan boleh jadi bisa jutaan. Ya. Itu baru satu pintu di Komnas Perempuan. Ya. Komnas Perempuan selama ini memberikan bisa jadi garda terdepan untuk merawat persatuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu hebat semua di sini. Saya mau dengar suaranya dari yang paling atas itu. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Semangat ya Bu. Selamat pagi yang di sana. Di tengah. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi semuanya. Saya ingin mengucapkan dulu selamat hari Kartini buat kita semua. Dan hadiran ibu-ibu hebat hari ini menunjukkan bahwa semangat Kartini
agar perempuan Indonesia makin kuat, makin lebih tinggi lagi martabatnya, sama-sama kita jaga. Jadi menurut saya ini perlu kita akui dulu nih, kehadiran ibu-ibu ini menunjukkan bahwa simbol perjuangan Kartini masih terus kita jaga sampai hari ini. Iya. Nah, saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu kesini ini apakah ada masalah? Apakah ada suaminya nggak bolehin? Ada yang melarang gitu ya? Ada yang melarang? Nggak ada. Nggak berani. Itulah yang menjadi privilege dari banyak perempuan Indonesia, terutama kita semua yang ada di sini hari ini. Kita ini perempuan-perempuan istimewa, punya keistimewaan karena kita bisa aktif, bebas beraktivitas di luar rumah, tidak menyandang beban ganda yang terlalu besar, ya. Karena itulah maka kiprah kita terus dibutuhkan. Ya. Karena banyak perempuan-perempuan di luar sana, perempuan terutama di pelosok, di kampung-kampung, yang untuk beraktivitas saja masih sangat sulit. Kadang nggak dapat izin dari suaminya, atau dia harus menjadi penyangga ekonomi keluarga. Nah, jadi sebagai perempuan-perempuan yang mempunyai keistimewaan, menurut saya kita semua perlu untuk terus melakukan langkah-langkah agar perempuan Indonesia terus maju. Iya. Nah, kita harus bertanya tentu, perempuan Indonesia sudah maju belum sih? Itu pertanyaannya. Ya, perempuan Indonesia mendapatkan banyak sekali kenikmatan dan keistimewaan dibandingkan banyak perempuan di negara lain. Dan kenikmatan ini kadang tidak kita syukuri. Ya, perempuan-perempuan di seluruh dunia sebetulnya punya kekuatan yang kalau mereka kemudian pakai gitu ya, itu bisa mengguncang negara. Oke. Saya ambil contoh paling gampang, ya. Perempuan kadang nggak ngerti dirinya ini punya sebuah hal yang luar biasa. Contoh paling gampang, Mbak. Ketika perempuan ngambek dan tidak mau melahirkan, tidak mau menikah, efeknya besar nggak sih? Besar ya. Besar nggak, Bu? Kepada negara ya. Besar sekali kepada negara. Saya ambil contoh negara Jepang, ya. Negara Jepang itu sekarang penduduknya mengalami penuaan. Kenapa? Karena perempuan-perempuannya tidak lagi melahirkan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka harus memilih antara karir dan keluarga. Mbak Yeni, mohon maaf, durasinya mungkin terbatas. Boleh langsung disampaikan. Jadi intinya bahwa perempuan sesungguhnya punya kekuatan besar, tetapi kita tidak sadar. Ya, kita tidak sadar dan tidak kita pakai untuk kemajuan bersama. Iya. Kita sadar dulu jadi selfie. itu, gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni. Salah satu untuk didukung untuk bisa memberikan kepada anak-anak bangsa, melahirkan anak-anak yang kuat dan hebat, bisa membela dirinya sendiri-sendiri. baik. Jadi perempuan harus kuat. Perwakilan Gen Z ada Nara dan juga Kiandra. Singkat aja, apa sih yang mau kamu sampaikan dan cita-cita ke depan tuh membayangkan perempuan Indonesia kayak apa sih? Kalau dari kami, mohon izin saya mengucapkan selamat hari Kartini Iya. untuk semua perempuan Indonesia. Singkat dari kami, yang pasti kita sebagai generasi muda sangat berat beban kami dan kami harus melanjutkan perjuangan ibu-ibu semua, wanita-wanita semua di sini. Maka dari itu kita harus belajar banyak sekali dari contoh-contoh yang di sini, dan kita harus bergerak dan berjuang. Itu sih dari kami. Oke, pintunya sudah dibuka oleh senior-senior kita, perempuan-perempuan hebat, kita teruskan Harus semangat dan cita-cita ini. baik. Harus lebih baik. Oke. Kiandra terakhir. Iya, boleh pinjam mic-nya? Iya. Bapak-bapaknya Bapak-bapak, mohon maaf. Hari ini harinya ibu. Hari Ibu, jadi ibu-ibu terima kasih atas inspirasinya. Saya kebetulan generasi juga dengan Kak Hanika juga banyak sekali PR yang harus kami
kerjakan gitu ya, dan banyak sekali inspiratif story dari ibu yang ada di sini, profesor dan lain sebagainya. Saya kebetulan dari sini dapat juga, jadi emang soal yang saya menjadi profesor suatu hari ini. Tapi menurut saya orang ya itu juga adalah digitalisasi ya, lagi talk show. Iya, untuk pornografi untuk anak muda dan lain sebagainya. Kan gue dapat jadi banyak juga anak-anak nggak apa-apa. dan lain sebagainya ya. Dan itu tuh menurut saya harus menarik juga. Ya. Kita doain kamu semoga bisa jadi profesor suatu hari nanti. Terima kasih. Amin. Oke. Aduh, sebenarnya saya banyak mau tanya nih Ibu, tapi saya sekalian waktunya terbatas. Semoga kita bisa diskusi di forum lainnya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan yang telah diberikan rangkaian bunga tangan dari Ketua Umum Kowani kepada moderator dan juga para narasumber kita. Langsung segera kita lanjutkan dengan berfoto bersama untuk sesi talk show. Berkenan Ibu Ketua Kowani mengambil posisi di tengah.